nih teman-teman, adab-adab Idul Adha atau lebih tepatnya adat Aid begitu. Yang pertama adalah mandi sebelum berangkat sholat Id. Jadi sebelum kita berangkat melaksanakan Id disunahkan mandi. Yang kedua, disunahkan untuk melaksanakan sholat Id yang disegerakan apabila Idul Adha dan sholat Id yang dilambatkan apabila Idul Fitri. Paham nggak maksudnya? Jadi contoh, kan biasanya kita waktu Id itu dimulai dari waktu matahari muncul setinggi tombak. Kalau sekarang ini syuruknya jam berapa Pak? 6.15 ya? Tambahin 15 menit. Matahari meninggi setinggi tombak itu kurang lebih 15 menit. Jadi anggaplah setengah 7. Itu mungkin terlalu pagi. Oke, kita beri jeda setengah jam, tunggu. Kenapa cepat-cepat Pak Ustadz? Sunnahnya begitu. Tapi kalau kurban disegerakan, kenapa Bu? Supaya waktu nyembelinya makin panjang. Kemudian yang ketiga, tajammul, disunahkan berdandan. Jadi Bapak pakai baju yang terbaik yang Bapak punya. Untuk itu yang VIP. Nah, jadi kalau Idul Adha sunahnya jangan makan dulu. Tapi ingat ya, saya tidak suka mendengarkan ada bahasa kita kan disunahkan puasa sebelum berangkat. No, jangan ngomong puasa karena di hari Id puasa itu hukumnya haram. Kemudian berikutnya menyegerakan kedatangan dari pagi, ya jangan diperlambat. Saya pribadi mohon maaf Pak, jam 6 berangkat biasanya. Ya, jam 6 berangkat, di masjid masih sepi Pak Ustadz, emang gue pikirin, duduk aja takbiran, pahala daripada di rumah gak jelas. Ya kan? Daripada di rumah gak jelas, berangkat aja, di masjid duduk, pahala. Itu maksudnya. Jadi namanya tabekir. Kemudian berikutnya adalah at-takbir, memperbanyak takbir. Dari berangkat sampai tempat sholat Id. Kemudian berikutnya membawa ikut serta istri-istrinya. Jadi istri-istrinya diajak istri-istrinya, ya. Jadi istri-istrinya diajak. Lah kan ini bapak-bapak, otomatis kan istri-istri, ya kan? Kemudian berikutnya mukhalafatu thoriq ilal musalla, cari jalan yang berbeda menuju tempat sholat. Baik. Kemudian berikutnya disunahkan untuk jalan kaki. Jadi sholat Id nggak usah jauh-jauh. Semua masjid sama saja. Kalau kita nggak ngidupin masjid kita ini, siapa yang mau ngidupin di sini? Jadi bapak-bapak yang berbahagia dahulukan masjid terdekat dan sunahnya jalan kaki. Kecuali yang punya hajat. Pak Ustadz sholat di mana tadi? Kilo 3. Dari mana? Karangjati. Ustadz jalan kaki kah? Enggak. Pak Ustadz pinter ngomong tok berarti. Ngomong tok gundulmu situ. Aku ini khutbah tugas. Kalau Ustadz dari Karangjati ke Kilo 3 jalan kaki, yang ada Ustadz bukannya sholat, Ustadz disolati. Kemudian yang terakhir tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi sholat itu nggak ada. Maka kalau misalnya ini sholatnya di lapangan, misal contoh di lapangan, datang langsung sholat. Kadang saya kaget juga ada orang sholat di lapangan, datang langsung sholat dia. Loh, sholat apa ini? Dibilang sholat qobliyah Id gak ada. Sholat tahiyatul lapangan juga gak ada. Iya kan? Salah dia. Harusnya gimana? Datang duduk. Memang kan agak aneh Pak ya. Kita kan biasanya datang tuh sholat dulu. Nah itu kalau bisa Pak. Kalau di masjid masih ada sholat tahiyatul masjid. Tapi bagi yang sholat di lapangan, datang langsung duduk. Jangan nanti usolli sunnatal tahiyatul lapangan merdeka. Rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Begitu, wallahu a'lam bishawab.